Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel OSM. Majelis Jemaat menyampaikan selamat pagi dan shalom bagi jemaat yang telah menyiapkan diri dan hati untuk beribadah di tiap rumah. Kami percaya bahwa kuasa kebangkitan Yesus tetap menguatkan dan menuntun kita bersama berjuang membela kehidupan. Kami juga mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi melalui warta jemaat di saat ini. 1. Ibadah pelayanan. Ibadah setiap malam di tiap keluarga dipandu dengan liturgi yang telah dibagikan dan diharapkan keseriusan kita untuk mengikutinya setiap jam 8 atau jam 20.00 ditandai dengan bunyi lonceng. B. Ibadah pagi ini, Minggu 19 April 2020, dilayani oleh Pendeta Nyonya L. Ibu Mapua dengan menggunakan liturgi ibadah Minggu yang telah dibagikan. Pembacaan Alkitab dari Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Nyanyian persiapan setelah lonceng 3 kali dibunyikan. Jemaat sambil berdiri. PKJ nomor 35. 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah membantu pelayanan, khusus kepeduliannya bagi pembangunan fisik dalam jemaat melalui sumbangan sukarela, melalui tanggung merah, kiranya diberkati. 3. Mempertegas kebijakan pemerintah untuk menghentikan penyebaran atau memutus mata rantai COVID-19. Kami menghimbau jemaat untuk menjaga distansi fisik, memakai masker pada saat keluar rumah atau berdiam di rumah. Demikian warta jemaat di saat ini, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Semoga kita tetap diberkati. Selamat beribadah. Ambon 19 April 2020. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM Ketua Pendeta Nyonya J.A. Atiuta, Sekretaris Penatua K. Fenjala. Jemaat diminta berdiri untuk kita sama-sama memulai ibadah ini dengan melakukan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 35. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, diulang 2 kali. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulaikan ibadah kita bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak tercela lakunya. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga. Silakan. Mari kita melakukan bersama pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, menyanyikan kasih
setia Tuhan selamanya. Bait yang kedua. Rasa angkuh dan sombong masih Jemaat yang kekasih, firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15
Tetapi sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena besar cinta kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memperkenankan kami lagi Bapa di hari Minggu ini ya Tuhan Yesus, untuk membaca sedikit daripada berita firman-Mu. Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan berita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15 dengan judul Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah berita firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini, 19 April 2020. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk beribadah, sekalipun itu berlangsung di rumah-rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara soal informasi tidak jelas atau tidak benar, yang lebih dikenal dengan berita bohong atau berita dusta atau hoax, itu sudah biasa di kalangan kita. Bahkan orang yang mendengar berita palsu atau berita bohong itu siapa saja bisa. Di samping itu, yang menyebarkan berita palsu atau berita bohong itu juga bisa siapa saja. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia anak-anak, apakah dia orang dewasa. Apalagi sekarang kita sedang dilanda oleh virus corona. Di sana sini tersebar informasi yang belum jelas keakuratannya. Bahkan yang menghebohkan, kita kira Bapak Ibu pasti ingat benar video tentang seorang bayi yang baru lahir dan mengatakan penangkal virus corona adalah telur. Dan semua orang akhirnya berusaha untuk mencari telur. Tengah malam gedor orang ke pintu kios untuk beli telur. Yang anehnya, orang termakan hoax, orang termakan berita palsu tanpa terlebih dulu menyelidiki apakah itu benar atau tidak. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga sedang membahas orang yang menyebarkan berita palsu. Dari bacaan Alkitab kita hari ini, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Yang anehnya, Bapak Ibu dan Saudara semua, penyebaran berita palsu itu datang dari orang yang memiliki jabatan tinggi. Dan orang yang memiliki jabatan tinggi tentunya adalah mereka memiliki pengetahuan yang baik dan wawasan berpikir yang luas. Tapi kenyataannya itulah Mahkamah Agama pada waktu itu menyebarkan berita palsu dengan melakukan tindakan suap. Pertanyaan yang penting di sini adalah mengapa mereka melakukannya? Apa tujuannya? Mahkamah Agama ini, Bapak Ibu dan Saudara semua, terdiri dari tokoh masyarakat
imam-imam, berasal dari keluarga-keluarga terhormat. Mereka terdiri dari para ahli Taurat dan orang Saduki. Kalau bilang bagian yang terakhir ini, beta pasti meyakini Bapak Ibu tahu orang Farisi, ahli Taurat itu adalah mereka yang membenci Yesus. Dan karena itu di dalam Alkitab, di cerita-cerita yang Bapak Ibu baca di dalam kitab Injil itu, ketika Yesus membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat, mereka itulah yang mempersoalkan, kenapa hari Sabat boleh memetik gandum? Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit juga pada hari Sabat, mereka ini yang mempermasalahkan kenapa pada hari Sabat Yesus melakukan hal itu. Yang mereka lakukan hanyalah tindakan untuk menyalahkan Yesus. Para Farisi dan ahli Taurat ini sama sekali tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, apalagi Mesias. Yang mereka akui Yesus itu hanyalah anak seorang tukang kayu yang bernama Yusuf dan Maria. Mengapa mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias? Karena mereka masih memiliki pengharapan Mesias yang datang, Mesias yang dinantikan itu adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Padahal Mesias Yesus Kristus itu menyelamatkan dunia ini dari penjajahan kuasa Musa. Itulah sebabnya dalam ketaatan dan kesetiaannya sampai akhir, Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kisah penangkapan, pengadilan, penghukuman, penyaliban, penguburan Yesus, bahkan sampai kebangkitannya dibingkai oleh kebohongan. Bapak dan Ibu itu bisa membacanya nanti di Markus 14, ketika imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi berkumpul di rumah Kayafas untuk membicarakan cara penangkapan dan membunuh Yesus. Itu semua rekayasa. Itu juga disebutkan dalam Matius 26 ayat 1 sampai 5. Kemudian kesepakatan dengan Yudas. Bapak Ibu pasti tahu dengan harga berapa Yesus dijual. Dan Yudas adalah murid yang mengkhianati Yesus. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus ditangkap, dia dibawa menghadap Hanas untuk diinterogasi dan akhirnya kepada Kayafas yang telah mengumpulkan tua-tua Yahudi untuk mengadakan persidangan pada malam hari. Semuanya rekayasa. Itu Bapak Ibu, Saudara bisa baca di Matius 26 ayat 57. Kita sebutkan ayat-ayat ini Bapak Ibu dengan harapan bahwa Bapak Ibu duduk dengan Alkitab dan nantinya menandai ayat-ayat itu untuk dibaca kembali. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas bahwa ini disampaikan supaya kita semua memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang Alkitab, dan ketika kita mengajarkannya kepada anak-anak, kita bisa tahu. Yang berikut Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kayafas mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia memuja, untuk apa kita perlu saksi lagi? Itu hanya sebuah sandiwara saja. Yang jelas bahwa ia pun menghendaki Yesus harus mati. Yang aneh Bapak Ibu, penjahat dilepaskan, orang benar dihukum mati. Kalau Yesus teladan kita adalah sang benar itu, atau sumber kebenaran itu harus menderita dan mati, maka pengikutnya juga pasti demikian. Apa yang perlu kita renungkan di sini? Kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen sudah pasti menderita. Menderita bukan karena sakit penyakit, karena katong makan sembarangan dan katong sakit, bukan penderitaan seperti itu yang kita. Apalagi kalau kita menderita karena kita minum minuman keras, lalu katong kena penyakit lever dan sebagainya, lalu kita sebut itu sebagai penderitaan. Kita memang menderita, tapi bukan untuk Kristus. Kita menderita karena kesalahan kita sendiri. Tapi kalau disebutkan di sini kita menderita karena kita mengikut Yesus, adalah karena kita memegang kebenaran, kita mengedepankan keadilan, kita membela keadilan dan kebenaran
antara orang-orang yang tidak jujur. Sebagai kepala keluarga atau sebagai istri, ibu rumah tangga, kita jujur, kita setia, tidak saling mengkhianati, maka orang tua jadi contoh para anak-anak yang baik. Jadi anak-anak kita melayani orang tua tidak bersungut-sungut, apalagi mengharapkan orang tua cepat mati. Jangan sampai orang tua yang kita harapkan cepat mati tidak mati-mati, tapi kita yang justru dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak takut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada kisah ini. Ketika Yesus bangkit, malaikat datang ke kubur, menggeser batu yang tidak mampu digeser oleh manusia. Kemudian setelah batu penutup kuburan itu digulingkan, disebutkan bahwa malaikat duduk di atas. Peristiwa kebangkitan ini pun direkayasa. Bahkan yang disebutkan di sini orang-orang terhormat yang melakukan. Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan nilainya dari sini? Orang-orang terhormat, orang-orang memiliki pengetahuan tinggi, orang-orang memiliki kedudukan dan jabatan yang baik di masyarakat, juga belum tentu orang yang memiliki moral yang baik. Saya tidak mengatakan bahwa kita yang ada di sini adalah orang yang bermoral dan bermental rendah. Tetapi siapapun dia orang yang tidak takut Tuhan, sekalipun dia diberikan kesempatan menikmati pendidikan yang tinggi, dia bisa saja melakukan dusta atau memberi informasi palsu, termasuk seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agama. Tentu saja ada tujuan, mereka punya kepentingan sendiri, mereka punya kepentingan politis, mereka ingin dihargai dan dihormati dan tidak ingin kehormatannya itu jatuh. Mahkamah Agama ini merekayasa dan rekayasanya itu dilakukan dengan suap. Mereka menyuap penjaga kubur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penjaga kubur ini bukan orang-orang yang lemah secara fisik. Karena mereka ingat bahwa Yesus mengatakan, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Mereka mengingat, bukan saja mengingat, tapi mereka percaya dan sebenarnya mengakui Yesus itu Maha Kuasa. Justru karena itu mereka takut, dan ketakutan mereka itu kemudian membuat mereka menempatkan penjaga kubur itu adalah orang-orang yang dilindungi, orang-orang yang dilindungi secara politis, tetapi orang-orang yang memiliki kekuatan fisik, supaya kalau ada misalnya murid-murid Yesus yang mencoba mencuri mayat Yesus atau orang lain yang hendak melakukan yang sama, mereka bisa mengalahkan. Tapi kuasa Allah di dalam Yesus Kristus tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan dunia. Apapun, manapun, termasuk yang heboh sekarang ini Bapak Ibu, lagi viral, menjadi fenomena di kalangan anak-anak muda, oleh kekuatan setan atau roh-roh gaib, entah datangnya dari mana, mereka dipengaruhi sampai mereka kemudian bunuh diri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari sini. Kalau Allah dengan kekuatan kuasanya sudah datang, siapapun tidak bisa mengalahkan. Kalau Allah lemah, untuk apa saudara dan saya percaya? Kalau Allah itu lemah, bagaimana mungkin Yesus dibangkitkan? Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, tapi karena ketaatannya Ia dibangkitkan. Ia datang ke dunia ini rela menderita sampai mati di kayu salib untuk mengerjakan keselamatan bagi isi dunia ini, bukan separuh-separuh orang atau orang-orang tertentu saja atau bangsa-bangsa tertentu saja. Bagi siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Kabar baik ini juga bagi saudara dan saya, sekalipun kita beribadah di rumah, kita tidak berkumpul seperti sebelumnya di gedung gereja yang besar dan megah, berpakaian yang bagus dan mewah. Kalau kita jalan, kita ingin menunjukkan bahwa inilah kita dengan pakaian kita, inilah kita dengan penampilan kita. Sekarang kita beribadah di rumah, kita tunjuk penampilan untuk siapa? Kita tunjuk penampilan hati dan hidup kita hanya kepada Yesus. Dia yang melihat hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penjaga kubur ini tidak berdaya menghadapi
sama dengan berita bohong atau hoax ini. Jangan lagi seperti itu. Kita merayakan kebangkitan Yesus, kita kendalikan perkataan kita. Yesus yang bangkit dan menang itu menahan dirinya dari keinginan sebenarnya untuk menyelamatkan diri. Ingatkah Bapak Ibu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, "Ya Bapa, jika boleh, biarlah cawan ini lalu daripada." Tapi kalimatnya tidak berhenti sampai di situ. Yesus melanjutkan dengan mengatakan, "Jangan kehendakku yang jadi, jadilah kehendak Bapa." Yesus bergumul dalam penderitaannya, "Jika boleh, janganlah aku menderita untuk menyelamatkan dunia ini. Seandainya ada jalan lain yang lebih baik, yang lebih melegakan, tapi tidak ada jalan lain, hanya jalan penderitaan sampai mati." Maka setiap orang yang percaya kepadanya harus rela berkorban, rela menderita. Sekali lagi, bukan menderita karena kesalahan dan kelemahan kita atau karena pemberontakan kita kepada Allah, tapi menderita demi kebenaran, menderita demi keadilan, menderita demi nama Yesus. Itu artinya belajar menahan diri dari emosi. Kalau kau selama ini segala waktu cuma marah, berhenti untuk marah. Kalau selama ini kita mudah tersinggung, orang bilang apa sedikit tersinggung, orang bilang apa sedikit tersinggung, belajarlah untuk tabah, sabar, bijak. Dengar dulu orang bilang apa, cermati dengan baik apa yang disampaikan. Memang benar orang menilai bahwa kesalahan atau dosa itu sering dilihat dari berzinah, membunuh, mencuri, baku pukul, baku mati. Tapi kalau katong diam-diam, ya orang bilang katong ini pendiam. Tapi kalau akhirnya pendiam ke dalam, itu juga jelek. Pendiam ke dalam maksudnya sing bilang-bilang, sing bicara-bicara barang kotor, tapi di pikiran dan di hati kita, itu kita culas kepada orang lain, tidak berkenan di hadapan Bapa. Kalau kita mengikut Yesus, Yesus yang bangkit dan menang, yang sudah melewati dalam penderitaan itu, kita harus melewatinya juga. Belajar setia, belajar sabar, disakiti tidak menyakiti, malah berusaha melampaui. Itu sulit, mudah dikatakan, sulit dilakukan. Tapi itulah jalan pengikut Yesus. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Kekristenan yang sesungguhnya tidak berada di dalam gereja, duduk mendengar firman Tuhan, menyanyikan nyanyian pujian, pulang selesai. Kekristenan yang sesungguhnya adalah dari pagi hari sampai malam hari, pagi hari sampai malam hari, setiap hari, setiap menit, setiap saat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada di rumah, ada di luar rumah, dengan tetangga, dengan musuh sekalipun, kita harus menjaga hidup kita untuk tetap menyenangkan hati Bapa. Itu hal yang sulit, tapi itu harus dilakukan kalau memang mau mengikuti Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para penjaga ini kemudian dalam cerita ini mereka disuap dengan uang supaya fakta kebenaran tidak disampaikan, tapi kenyataan palsu yang disampaikan. Uang bisa menutup mulut. Uang itu bagi orang sangat penting artinya. Orang mengatakan tidak ada saudara sing apa-apa. Tapi kalau tidak ada uang, apa-apa. Apalagi sekarang Bapak Ibu, banyak orang dirumahkan sing kerja lagi. Kalau misalnya dia kerja di perusahaan. Tapi kalau ojek sekarang susah dapat penumpang, sebab orang takut naik ojek. Sebab bukan saja ojeknya yang takut penumpangnya kena virus, yang menumpangi juga takut ojeknya kena virus, sama-sama takut. Itu sebabnya ojek tinggal di rumah sehingga pakai P. Orang bisa saja berpikir yang jahat. Ini setiap hari saya punya uang, mesti makan, anak-anak masih kecil mesti beli susu. Bagaimana caranya? Dari berpikir yang baik untuk mendapatkan uang, kalau sudah tidak dapat, akhirnya bisa mengambil jalan pintas. Kalau di televisi mengatakan
Kejahatan itu bisa terjadi kalau ada kesempatan. Kalau katong taruh HP sembarangan, lupa misalnya, atau ke kamar mandi, atau lupa HP di meja, karena ada kesempatan, ada HP di sana. Hati tergerak, kita pun anak nih, 2 hari atau 1 minggu, sing minum susu, lupa ambil, Tuhan tuh tahu kita ada sing, ada kita, ambil, jual. Orang mengatakan Tuhan jual tahu, alih hati sing bersih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kejahatan bisa terjadi di mana saja. Karena itu kita perlu hati-hati. Uang itu bisa menutup mulut untuk tidak mengatakan yang benar. Uang itu bisa mengubah pikiran dan hati orang. Karena itu jangan hati kita terpaut pada uang, tapi hati kita harus terpaut kepada Tuhan. Tuhan adalah segalanya. Kalaupun tidak punya uang, kalaupun tidak punya apa-apa, tapi kalau punya Tuhan, kita punya hidup, dan Tuhan sang pemelihara itu pasti memberkati kita. Kita yakini ini Bapak Ibu. Di tengah penderitaan hidup yang sedang kita jalani, sama-sama dengan bangsa-bangsa yang lain di tengah-tengah dunia ini juga. Dunia ini semakin hari semakin berat bebannya, penderitaannya. Karena itu, fakta ini juga mengatakan kepada kita bahwa dunia ini bersifat sementara. Kehidupan di dunia ini juga bersifat sementara. Saudara dan saya di dunia ini juga hanya bersifat sementara. Ada kekekalan yang harus kita pikirkan, ada kekekalan yang harus kita perjuangkan dari sekarang, ketika Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan untuk hidup. Itulah sebabnya jangan hidup sembarangan, jangan asal hidup, jangan asal berdoa, jangan asal beribadah. Kalau yang namanya asal-asalan, tidak ada artinya, tidak ada manfaat. Yesus telah bangkit dan menang. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadanya harus mati untuk dosa dan hidup di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini, jangan lekas percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi dengan cepat menyebarluaskannya. Memang di dunia ini banyak kepalsuan, bahkan bukan benda atau barang saja yang palsu. Misalnya istilah modernnya barang-barang KW, HP KW, sepatu KW, tas KW. Tapi ada juga teman palsu, saudara palsu. Kita harus hati-hati terhadap semuanya itu. Bahkan yang lebih lagi, jangan sampai kita sendiri menjadi saudara atau teman palsu bagi orang di sekitar kita. Jadilah pengikut Kristus yang sejati, dalam arti tulus, tidak pura-pura, tidak cari muka, jujur dan benar-benar baik, tidak munafik. Allah melihat segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Yesus sudah bangkit. Ini adalah fakta kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, siapapun yang mengikut Dia harus berjalan dalam fakta kebenaran ini, supaya dia hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita jemput katong semua berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, sambil kita memberikan persembahan-persembahan syukur kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 ayatnya yang pertama. Di sini aku bawa Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat kasih karunia yang Engkau limpahkan dalam seluruh kehidupan kami. Mensyukuri cinta kasih sayang Tuhan, maka di hari ini Tuhan, kami membawa persembahan-persembahan kami dan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Dan kami memohon kiranya apa yang kami bawa dan kami persembahkan ini diberkati oleh Tuhan supaya menjadi berguna bagi perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara semua, mari kita sekarang bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau patut diagungkan dan dimuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Sebab Engkau maha baik, pemeliharaanmu sempurna, dan penyertaan-Mu membuat kami kuat menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Kami boleh berkumpul bersama anggota keluarga di masing-masing rumah tangga kami. Situasi yang terus berlanjut akibat virus corona yang merajalela di beberapa negara sampai di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini, bahkan dalam kehidupan persekutuan orang-orang percaya di Gereja Protestan Maluku dan di Jemaat GPM Immanuel OSM ini, menyebabkan kami semua harus taat kepada himbauan pemerintah dan gereja untuk menjaga jarak, menjaga kebersihan, waspada dan hati-hati selalu dan setiap saat, sehingga ibadah-ibadah pun berlangsung di rumah tangga masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan ada di sini, di tiap-tiap rumah tangga orang-orang yang mencari Tuhan, yang dengan tulus dan setia menyiapkan waktu dan hati untuk membangun relasi dengan Tuhan, berharap penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi rumah tangga bahkan jemaat, dan juga menaruh pengharapan kepada Tuhan dalam memasuki usbu yang baru, supaya kami tetap di dalam kebenaran kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah dunia yang bergelora ini, Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk beribadah, berelasi dengan orang-orang terkasih, bahkan tubuh kami sehat, berpikir secara baik, masih boleh beraktivitas, sekalipun pekerjaan kami mungkin sudah terbatas. Tapi kami masih boleh menikmati makanan dan minuman,
menikmati hangatnya matahari, masih bisa tidur dengan nyenyak pada malam hari, masih bisa berdoa dan menyerukan nama-Mu. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang mengerjakan semuanya itu bagi kami. Jadikan kami kuat ya Tuhan, berjalan di tengah-tengah dunia ini. Jauhkan daripada kami kesulitan dan pengeluhan. Jika kami berhadapan dengan bahaya, biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan menjagai kami dan melindungi kami. Tuhan, kami berdoa bagi semua kami, masyarakat bangsa Indonesia, bahkan orang-orang yang menderita di seluruh dunia akibat virus corona ini. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih dalam kondisi sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus tolong mereka, supaya mereka dipulihkan. Dan orang-orang yang sehat terus berjaga-jaga dan taat serta disiplin mengikuti peraturan yang diturunkan. Kami berdoa supaya pemerintah kami juga diberkati dengan hikmat. Mereka dapat menata dan mengelola pemerintahan ini secara baik di tengah wabah virus yang mematikan ini. Banyak orang yang mendukung, tetapi banyak orang yang juga tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi kami berdoa bukan saja untuk mereka yang ada di pusat, tapi juga sampai di daerah-daerah, supaya mereka bekerja dengan baik, dengan jujur, keadilan dan kebenaran ditegakkan. Sebab dalam situasi seperti ini rentan orang melakukan ketidakjujuran, rentan orang melakukan ketidakadilan. Banyak orang-orang serakah yang muncul, banyak orang-orang yang diliputi oleh roh kepentingan diri sendiri, sehingga tidak lagi memikirkan orang lain. Tapi biarlah orang-orang percaya terselamatkan, orang-orang yang takut akan Engkau dilindungi oleh Tuhan. Kami doakan biarlah Tuhan memberkati tenaga medis, para dokter, perawat, dan semua orang yang berkaitan dengan pekerjaan medis di rumah sakit, yang merawat orang-orang yang sakit, tapi terkhusus orang-orang yang mengalami sakit oleh virus corona ini, supaya mereka bekerja dengan tulus, dan Tuhan juga memberkati mereka secara pribadi, juga memberkati rumah tangga keluarga mereka. Tuhan memberkati gereja-Mu, memberkati gereja Protestan Maluku, supaya kami tetap membangun persekutuan dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mencermati, merenungkan mengapa semua ini Engkau izinkan terjadi. Ada apa di balik semuanya itu? Kami percaya bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik bagi anak-anak. Tetapi juga kami meyakini bahwa Engkau melindungi orang-orang yang takut akan Engkau. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua, supaya kehidupan dan relasi yang kami bangun semakin baik ketika kami harus berada di rumah. Anggota keluarga yang selama ini karena pekerjaan, karena tuntutan kehidupan, harus meninggalkan anggota keluarga yang lain, pergi ke kota lain, ke daerah lain untuk bekerja selama kurun waktu tertentu. Tetapi wabah ini mengharuskan orang-orang untuk tinggal di rumah, yang mungkin saja selama ini terjadi keretakan dalam rumah tangga. Tapi karena relasi itu harus selalu dibangun di rumah tangga kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan ada di sini bersama dengan kami, dan Engkau pulihkan keadaan kami. Masih banyak orang yang tidak dengar-dengaran, masih banyak orang yang duduk di pinggir-pinggir jalan sampai jauh malam, bahkan sampai pagi hari. Masih banyak orang yang duduk bergelombol di pantai, di tempat-tempat tertentu, tidak mengindahkan himbauan pemerintah maupun gereja. Sangat rentan untuk terkena atau tertular
menjadi penular virus. Sadarkanlah mereka ya Tuhan, bahwa yang mereka lakukan itu tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, tapi juga orang lain, orang banyak. Biarlah orang tua memiliki peran yang penting dalam hal ini, supaya anak-anak mereka dibimbing secara baik. Anak-anak juga diberikan roh dengar-dengaran, supaya kalau orang tua memberikan nasihat, mereka tidak melawan atau memberontak dan mengikuti kemauan mereka sendiri. Tuhan berkatilah kami, berkat-berkat jasmani dan juga berkat-berkat rohani, supaya kami berkecukupan, tetapi sekaligus kami juga mengalami pertumbuhan yang baik dalam iman kepada Tuhan Yesus. Waktu yang banyak ketika kami ada di rumah, kami pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, apalagi untuk anak-anak muda, tidak dihabiskan untuk bermain HP. Tetapi waktu yang tersedia ini dipergunakan untuk membangun relasi, memperbaiki relasi satu dengan yang lain. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah relasi kami dengan Tuhan. Jika selama ini kami mengabaikanmu, bahkan melupakanmu, biarlah kami sekarang mencarimu, dan Tuhan berkenan ditemui di hari-hari hidup yang kami jalani. Kami serahkan hidup umat ini ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami semua, entah apa yang akan terjadi di hari esok, tapi kami mau percayakan dan serahkan hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan pelindung dan penolong bagi kami. Janganlah kiranya Tuhan meninggalkan kami. Seluruh pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, bahkan seluruh perangkat pelayan, wadah-wadah dan organisasi, para pengasuh, pengurus angkatan muda, Tuhan memberkati kami semua, supaya kami dapat menjalankan tugas panggilan kami dengan baik, dengan takut akan Engkau. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, renungkan bersama-sama, menyentuh hati kami, sebab dunia yang kami jalani ini dipenuhi oleh berita palsu. Bahkan mungkin kami juga adalah orang-orang yang menyebarkan berita palsu. Tuhan tolong kami untuk mematikan kehidupan yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yesus bangkit dan menang, biarlah kami juga bangkit dan hidup dalam kemenangan-Mu, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Roh Kudus tuntun kami, agar firman kebenaran ini mengubah hidup kami menjadi lebih baik demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkenan menerima persembahan syukur kami sebagai bentuk penyerahan hidup yang kami bawa ke dalam tangan-Mu. Bersyukur karena berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami, dan percaya bahwa Engkau tetap memelihara kami dengan berkat-berkat di masa yang akan datang. Beginilah kami datang kepada-Mu di dalam doa ini. Ampunilah kami orang-orang berdosa ini. Pimpin dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami hidup di dalam kebenaran, dan kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang, kami berdoa kepada Bapa di sorga sambil mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada yang jahat, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita jemput katong semua bangkit berdiri, dan kita melakukan pelengkap hidup jemaat 185 pada bait yang pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita ada
dengan kekuatan dari berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, shalom.